Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, kali ini saya akan coba menyapa ya beberapa teman-teman yang sudah menulis komentar ya di beberapa video Sobat NC, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin Sobat NC bisa bantu jawab dari pengalaman maupun dari knowledge yang sudah pernah didapatkan ya. Yang pertama dari Ahnavirus ya. Ahnavirus, Bismillah, semakin hari semakin membaik meskipun sensasi kadang nyolek, tapi berusaha tetap cuek, tetap berusaha aktivitas biasa di depan orang-orang seakan orang normal. Kalau sampai rumah banyak yang dirasa. Nggak apa-apa, memang kita perlu melatih mental kita untuk bisa istilahnya menghadapi segala sensasi yang kita rasakan dalam setiap beraktivitas. Mungkin memang rasanya sangat tidak nyaman ya, tapi kalau teman-teman biasakan dengan tidak mencemaskannya, tapi tetap kita mengatasi sensasi tersebut, cuman tidak terlalu menakutkan bahwa akan terjadi hal yang buruk. Insya Allah sih nanti semakin lama semakin kuat secara mental ya. Bahkan ketika kita semakin mudah mengatasi segala sensasi, kita akan menganggap suatu sensasi fisik itu hal yang ringan. Jadi kita tidak lagi cemas, panik, malah kita cepat mengatasi. Akhirnya kita lebih percaya diri ya, sehingga akan lebih memperlancar kita pada saat kita mulai beraktivitas. Terus juga secara mental pastinya akan bagus buat meredam anxiety disorder kita. Seperti itu ya, Ahnavirus ya. Kemudian dari Ahmad Muhrodin, kenapa sensasi perut kembung dan disertai keliangan awet? Kenapa cara mengatasinya? Perut kembung serta keliangan. Perut kembung itu penyebabnya bisa faktor makanan maupun faktor pikiran ya. Tentu saja penyebab perut kembung itu sendiri adalah produksi gas yang banyak, sehingga menumpuk di perut kita, menyebabkan kembung. Biasanya disertai dengan mual, agak kurang nafsu makan, seperti itu ya. Itu karena produksi asam lambung tinggi. Kenapa kok bisa tinggi? Itu bisa tadi faktor makanan, bisa juga faktor pikiran. Jadi teman-teman harus mulai aware beberapa makanan yang dapat menghasilkan gas yang tinggi, makanan yang memerlukan asam lambung yang banyak, misalkan makanan dengan lemak tinggi, makanan yang lebih susah dicerna. Itu biasanya akan membuat perut kita penuh karena produksi asam lambungnya lebih tinggi dari biasanya. Jadi teman-teman harus menjaga apa yang dimakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor pikiran, faktor stres, faktor kecemasan, faktor rasa takut. Intinya segala hal yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas itu perlu kita redam. Intinya kita harus membiasakan diri untuk relaksasi. Kita harus berusaha untuk tenang, rileks, yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Hal yang ditakutkan tidak pernah terjadi. Jadi teman-teman harus memperbanyak menanamkan sugesti positif ya, dengan metode afirmasi positif, metode self talk, metode relaksasi pernafasan diafragma. Seperti itu ya teman-teman. Boleh juga datang ke seorang ahli hipnoterapi atau mungkin psikiater atau psikolog ya, buat teman-teman yang memungkinkan. Tapi kalau mau yang self healing, boleh pakai tips Sobat NC ya, berbanyak self talk, dengar afirmasi positif. Kemudian juga tentunya kita banyak relaksasi pernafasan ya. Terus kemudian dari Muhammad Yuda, sekarang sensasinya baru di telapak tangan sakit. Sore tadi lagi cerita sama tetangga, lagi duduk, tiba-tiba perut bagian kiri pas di bawah tulang rusuk seperti bunyi, seperti angin gak keluar, agak nyeri. Terus malam ini bagian perut, bagian dan dada kok nyeri. Saya takut
beserta kepala sesekali seperti kesemutan, seperti kalau kita takut merindingnya naik ke kepala ya. Nggak apa-apa kan, saya takut ditambah hujan dari pagi nggak berhenti-berhenti. Sarannya Mas, memang semua yang dirasakan oleh Muhammad Yuda ini biasanya sering dirasakan juga ya teman-teman, terutama yang memiliki kecemasannya tinggi, anxiety disordernya belum bisa diredam ya. Jadi pada saat mengalami satu sensasi terutama di sekitar dada ya, seperti tusukan-tusukan kecil atau mungkin seperti rasa nyeri ya, pastikan akan kedistrak penyakit jantung, penyakit yang menakutkan ya. Itu sangat wajar, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus sadari dulu bahwa sensasi itu yang kita rasakan di dada itu sebenarnya adalah gelembung gas yang mungkin karena produksinya tinggi, refleks ke atas menyebar berupa gelembung-gelembung seperti busa ya, seperti busa. Itu adalah gas lambung ya, itulah yang menyebabkan seperti ada tusukan. Jadi kayak angin ya, gas sama angin rasanya hampir sama, seperti ada tusukan, kadang tembus sampai ke belakang. Terus juga ketika kita semakin takut, kita semakin panik, biasanya kita mengalami yang namanya ketegangan saraf ya. Terus pada saat kita tegang, saraf-saraf kita meregang, itu akhirnya menimbulkan sensasi yang bermacam-macam. Bisa kaki tangan kesemutan, kadang sampai kepala, kadang-kadang disertai dengan perasaan takut, merinding, seperti itu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tenang dulu, tenang. Yakinkan dulu bahwa ini bukan penyakit jantung. Kalau nggak percaya, cek, lakukan EKG. Terus kemudian untuk lebih memudahkan kita untuk tenang, kita atur pernafasan, ucapkan kalimat positif, self talk, terus kemudian dipakai gerak ya. Jadi jangan justru dengan ada sedikit rasa kesemutan itu membuat kita malah berdiam diri. Kita pakai gerak, misalkan dengan aktivitas harian, olahraga pagi sore, itu biasanya ketika kita pakai gerak nanti akan lebih istilahnya lebih rileks, saraf kita ketegangannya lebih turun. Terus juga dengan berolahraga kita juga akan mendapatkan hormon kebahagiaan ya, seperti serotonin maupun endorfin ya. Terus kemudian boleh pakai berjemur, terus juga istilahnya dialihkan, jangan terlalu dirasa-rasa. Terus boleh dibantu kita keluarkan gelembung gasnya dengan lakukan pijatan di antara dua rusuk rongga dada. Di antaranya kita urut-urut seperti ini sampai harapannya dia akan ke tengah dan bisa kita keluarkan lewat cendawan. Oke, satu lagi sebelum saya tutup. Dea Abangko bikinin video sensasi di badan terasa panas dan rada-rada dingin gitu bang, kayak badan panas dingin, kayak demam, lagi panik banget mikirin sensasi itu. Oh ya, nanti untuk Dea Abangko nanti videonya insya Allah saya buatkan khusus masalah rasa sensasi seperti demam, padahal kalau kita cek suhu badannya juga normal ya. Itu pernah saya alami ketika COVID awal-awal itu sebenarnya sudah sembuh, tapi karena selalu merasa setiap kali badan agak meriang atau demam itu selalu arahnya ke COVID, jadi membuat satu kepanikan tersendiri, akhirnya sempat membuat GERD-nya kambuh. Cuman karena sudah bisa mengatasi, sudah tahu caranya, dan ternyata lakukan cek medis tidak ada masalah, jadi cepat pulih. Oke, nanti saya buatkan video khusus bahas itu ya, tentang sensasi seperti demam, panas dingin seperti itu. Oke teman-teman, mungkin berikutnya saya akan buatkan lagi video menjawab pertanyaan. Kali ini saya cukupkan dulu. Jangan lupa ikuti channel Sobat NC dan semoga bisa memberikan manfaat, dan pastinya salam bangkit luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.